Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Budianto dari kelas S6J Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai bantuan hukum non-litigasi. Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta terhadap hukum merupakan hal yang baru untuk negara berkembang. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuk dan diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Namun demikian, dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat. Pengertian non-litigasi. Non-litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, serta mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah upaya penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar persidangan dengan cara arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya. Dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa ketika ada dua orang atau lebih yang bersengketa dan ingin menyelesaikan masalahnya, pasti dibutuhkan pihak ketiga sebagai jalan untuk bermufakat atau mencari putusan. Jalan yang diambil selain melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan di luar pengadilan, yaitu non-litigasi, seperti dengan arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kegiatan bantuan hukum secara non-litigasi. Kegiatan bantuan hukum secara non-litigasi yakni dengan cara atau metode sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi, yaitu kegiatan yang melibatkan konsultan sebagai penengah dan pemberi pendapat mengenai sengketa yang terjadi antara klien. Jadi bukan merupakan suatu keharusan bagi klien untuk mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Penyelesaian sengketa ada di tangan para pihak. Kadang-kadang pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Yang selanjutnya, negosiasi dan perdamaian. Negosiasi adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan, di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai komitmen yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Negosiasi mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 1851 sampai 1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, atau mencegah timbulnya suatu perkara. Beberapa hal yang membedakan antara lain: yang pertama, negosiasi diberikan waktu penyelesaian paling lama 14 hari. Yang kedua, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh para pihak dan di antara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun di dalam proses persidangan. Yang selanjutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada mediator atau seorang yang mengatur pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tetapi tetap efektif
dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan pihak ketiga atau perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator. Di sini mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kepada kehendak dan kemauan bebas para pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa. Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau melalui seorang mediator. Kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu proses mediasi yang dibuat dalam bentuk tulisan bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Yang selanjutnya adalah konsiliasi dan perdamaian. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, konsiliasi pemufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah. Pada hakikatnya, konsiliasi pemufakatan adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu proses pengadilan. Di dalam konsiliasi ada konsiliator yang bertugas sebagai fasilitator dalam hal melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa. Intinya, konsiliasi upaya sebelum dilakukan proses litigasi, bahkan bisa dilakukan di setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang terakhir adalah melalui lembaga arbitrase. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pendapat hukum yang diberikan arbitrase bersifat mengikat, karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok yang diminta pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut. Setiap pendapat yang berlawanan dengan pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Demikian sedikit review mengenai bantuan hukum non litigasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.